Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dalam perjumpaan yang pertama ini berjumpa dengan mahasiswa semua yang mengambil mata kuliah Pancasila. Perkenalkan dulu, nama saya Nizla Rohaya, SHLLM. Saya dari Prodi Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Di pertemuan yang pertama ini, seperti biasa, kita akan membahas tentang sistem penilaian, kemudian RPS. Untuk RPS, mahasiswa bisa lihat di menu announcement di e-learning. Tetapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang Pancasila, sebelumnya kita harus berdoa dulu, memohon kepada Allah Yang Maha Esa agar perkuliahan yang pertama ini berjalan lancar, kemudian mendapatkan barokah, baik bagi pengajar maupun bagi mahasiswanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Doa tadi memohon kepada Allah agar Allah berkenan untuk memberikan ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Mudah-mudahan ketiga permohonan kita itu dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Pancasila seperti yang sudah saya bagi ya di dalam RPS. Yang pertama itu berbicara tentang mengapa mahasiswa yang berada di perguruan tinggi ini harus mengambil mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib, artinya harus diambil, bukan mata kuliah pilihan. Padahal mulai dari bangku sekolah dasar sampai sekolah menengah umum itu mahasiswa juga sebagai siswa waktu itu sudah juga mempelajari tentang Pancasila. Lalu kenapa kok di perguruan tinggi juga belajar tentang Pancasila, gitu ya? Nah, itu adalah pertanyaan yang saya ajukan di forum diskusi. Jadi dijawab di forum diskusi. Kemudian karena ini pertemuan yang pertama juga saya memaklumi kalau mahasiswa masih belum familiar ya dengan e-learning. Dalam e-learning, penilaian terhadap aktivitas pembelajaran mahasiswa itu dinilai dari forum diskusi, kemudian juga keaktifan mahasiswa dalam menanggapi perkuliahan ini sekarang, kemudian juga dalam mengerjakan tugas. Nah, tugas nanti ada tugas individu dan juga ada tugas kelompok. Tapi tugas kelompok dan tugas individu belum saya berikan ya di pertemuan pertama. Dan untuk memenuhi presensi atau absensi, mahasiswa bisa mensubscribe video ini, subscribe, like, and comment di bawahnya. Kemudian bisa juga mengajukan pertanyaan di kolom komen, apapun berkenaan dengan Pancasila. Pertanyaan juga bisa diajukan di forum diskusi sesuai dengan materi pembahasan yang ada di e-learning. Kita lihat dulu di sini. Ya. Di sini ada asal muasal Pancasila. Bisa dibaca oleh mahasiswa di sini ya. Sepertinya saya terlupa untuk mencantumkan RPS. Di sini kita lihat dulu. Oh, ada RPS Pancasila. Literaturnya ya. Literaturnya sepertinya saya terlupa.
Untuk literatur Pancasila, buku yang wajib dipunyai oleh mahasiswa adalah ada di situ yang warna hitam. Ya, terima kasih. Nah, ini ya. Ini buku wajibnya. Judulnya Spiritualisme Pancasila. Yang ditulis oleh Heri Herdiawanto, Koki Fuad, dan Jumanta Hamdayama. Penerbitnya adalah Prenada Media Group. Bagaimana cara memperolehnya di masa pandemi seperti ini? Sangat tidak disarankan untuk berjalan-jalan ke toko buku dulu ya. Nah, maka untuk mematuhi apa yang sudah diatur oleh pemerintah untuk menghindari kerumunan, social distancing, dan lain-lain, akan saya berikan kontak person dari penerbit agar mahasiswa nanti bisa menghubungi langsung penerbit, kemudian dikirim bukunya ke alamat masing-masing mahasiswa. Ya, nanti di forum akan saya berikan kontak personnya. Dan karena buku ini ditulis salah satunya oleh dosen Fakultas Hukum, ada sedikit pesan dari penulisnya supaya mahasiswa tidak membeli buku bajakan. Penulisnya sudah bilang langsung pada saya bahwa dia tidak ridho dunia akhirat ya kalau bukunya dibeli bukan yang asli. Jadi belilah buku yang asli, yang langsung dari penerbit. Harganya tentu saja jauh lebih murah daripada mahasiswa beli di toko buku. Karena tentu saja kalau di toko buku ada pajak yang harus dibayar, kemudian dan lain-lain, ongkos produksi, operasional dan lain. Kalau langsung dari penerbit bisa lebih murah ya harganya. Nah, kemudian kita lihat di sini Pancasila bersifat imperatif. Apa itu artinya? Pancasila bersifat memaksa bagi seluruh warga negara untuk melaksanakan, mewariskan, mengembangkan, dan melestarikan Pancasila. Nanti akan kita bahas bagaimana cara kita sebagai warga negara Indonesia melaksanakan Pancasila, melestarikan Pancasila. Kenapa? Karena beberapa kali Pancasila ini terancam diganti oleh ideologi lain. Maka setelah terakhir Pancasila dirongrong dengan niat untuk diganti, ditetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Ini setelah terjadi gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Itu yang terakhir, Pancasila mau diganti menjadi ideologi komunis, dan alhamdulillah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak terjadi ya ideologi komunis ini menjadi ideologi Indonesia dan kita dalam bernegara dan berbangsa. Kemudian yang selanjutnya ini cara-cara melaksanakan, mewariskan, dan mengembangkan serta melestarikan Pancasila. Apa yang diharapkan dari pendidikan Pancasila? Ini juga sudah tercantum di sini. Mahasiswa diharapkan dapat secara aktif berperan serta mengedukasi masyarakat untuk memahami Pancasila. Tidak hanya memahami Pancasila, tetapi juga mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana pengamalan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari? Nanti juga kita akan bahas di pertemuan kedua. Nah, ini adalah tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Nah, dari sini mahasiswa bisa mempelajari dan bahkan mengambil kesimpulan, kenapa saya masih tetap diberikan
pendidikan Pancasila, padahal saya sudah jadi mahasiswa di perguruan tinggi. Ya. Baik, sampai di sini dulu pertemuan pertama, tidak perlu serius-serius. Kita santai-santai saja, forum diskusinya juga mari kita berdiskusi dengan santai dan santun. Ya. Saya akhiri perkuliahan pertama ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.